kamu harus tahu ini. Ternyata hama wereng coklat itu berbahaya bagi tanaman padi. Kira-kira gimana ya cara pengendaliannya? Makanya, yuk tonton video ini sampai selesai. Hama dan juga penyakit, ini merupakan dua istilah yang sering kita dengar dalam pertanian. Karena keduanya dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, seperti menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengurangi hasil panen, dan ketika serangan yang serius, ini bisa menyebabkan tanaman tersebut menjadi mati. Terus, apa bedanya sih hama dan juga penyakit? Atau sama aja? Beda dong, yuk kita bahas. Nah, hama ini merupakan makhluk hidup yang dapat merusak tampilan fisik di tanaman, seperti serangga ataupun makhluk hidup lainnya. Sedangkan penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Yang tentunya ini juga dapat merusak tampilan dan juga bagian sel pada tanaman, sehingga ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, penyakit ini dapat terlihat seiring dari perkembangan penyakit tersebut. Oke Sobat Tani, siapa nih di sini yang di kebun atau di sawahnya lagi budidaya padi atau punya keinginan nih buat nanam padi? Sobat Tani harus tahu ini. Nah, salah satu hama yang banyak menyerang tanaman padi yaitu hama wereng batang coklat. Nah, hama wereng ini sangat berbahaya bagi tanaman padi karena persebarannya yang sangat cepat. Kemudian, hama wereng batang coklat ini dapat menyerang pada semua fase pertumbuhan, mulai dari fase vegetatif, generatif, sampai dengan masa panen tanaman padi tersebut. Nah, hama wereng batang coklat ini seperti yang Kang Berta sampaikan sebelumnya merupakan hama yang sulit dikendalikan karena kemampuannya berkembang biak dengan cepat, kemudian dapat beradaptasi pada lingkungan yang baru. Jadi nggak heran nih kalau si hama ini dapat menyebar dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya dengan waktu yang cepat dan juga singkat. Oke, sekarang ke cara persebaran dari hama wereng coklat ini. Nah, yang pertama faktor biotik dan juga abiotik. Nah, faktor biotik ini seperti penggunaan varietas tanaman dan juga penggunaan musuh alami. Sedangkan faktor abiotik ini seperti cuaca, kondisi lingkungan, suhu, dan juga curah hujan. Ini tentunya ketika kita menggunakan varietas yang tidak tahan dengan kondisi lingkungan yang mendukung, ini dapat meningkatkan serangan dari hama wereng coklat ini. Oke, kira-kira kenapa ya hama wereng batang coklat ini justru banyak menyerang pada tanaman padi di musim hujan? Oke, karena pada musim hujan ini menyebabkan lingkungan yang lembab. Nah, kelembaban ini sangat disukai oleh hama wereng coklat, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bertelur dan menetas, sehingga dapat memudahkan juga untuk persebaran dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Yang kedua, sistem pertanaman seperti pengaturan jarak tanam dan juga penanaman padi yang tidak serempak. Nah, tentunya ini dapat memudahkan persebaran dari hama wereng coklat ini karena adanya migrasi nih dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya, sehingga memudahkan si hama ini untuk menyerang dengan cepat. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, salah satunya itu adalah dengan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dan penggunaan insektisida yang tidak sesuai dengan dosisnya. Ini dapat menyebabkan hama tersebut menjadi resisten. Artinya hama ini udah nggak bisa lagi nih dikendalikan dengan insektisida karena udah kebal. Dan juga ini dapat menyebabkan resurgensi. Artinya adanya nanti ledakan populasi dari hama tersebut karena musuh alaminya sudah mati karena terlalu banyak penggunaan insektisida. Nah, selanjutnya gejala serangan dari hama wereng coklat ini, yaitu gejala serangan awalnya ini dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman sehingga menyebabkan tanaman tersebut menjadi kerdil dan juga hampa. Kemudian pada tingkat serangan yang tinggi ini dapat menyebabkan seluruh tanaman padi tersebut menjadi coklat, kemudian mengering, gosong seperti terbakar, dan akhirnya tanaman akan mati. Dan pada tingkat serangan yang lebih parah, ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan juga hasil panen, yang nantinya ini akan menurunkan sekitar 20 sampai dengan 100% tergantung dari tingkat serangan dari hama wereng coklat ini. Oke Sobat Tani, selanjutnya ke cara pencegahan dari hama wereng coklat ini. Nah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan pencegahan dan juga tindakan kuratif. Nah, yang pertama nih, untuk tindakan pencegahan. Nah, ini dilakukan untuk meminimalisir persebaran dari hama wereng coklat ini. Yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan penggunaan varietas yang tahan. Nah, penggunaan varietas tahan ini juga dapat membantu ketahanan tanaman terhadap serangan dari hama dan juga penyakit. Nah, yaitu dengan menggunakan salah satunya untuk varietas yang tahan ini untuk padi ya,
Itu ada Inpari 33 dan juga Cakrabuana agritan. Nah, yang kedua, menentukan waktu dan juga pola tanam. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu menanam dengan serempak. Nah, menanam padi dengan serempak ini dapat membantu mengurangi persebaran populasi dari hama warna coklat ini. Jadi ketika padi ditanam dengan serempak, ini dapat memutuskan nih hama tersebut untuk menyebar dari tanaman satu ke tanaman lainnya untuk di musim selanjutnya. Yang ketiga yaitu dengan menanam padi dengan teknik jajar legowo. Nah, teknik jajar legowo ini merupakan teknik yang nantinya ini akan memberikan barisan kosong pada tanaman padi yang akan memudahkan petani untuk melakukan perawatan dan juga pemeliharaan tanaman. Sehingga ini juga dapat membantu untuk mengurangi persebaran dari hama warna coklat. Dan yang keempat, penggunaan perangkap cahaya. Nah, mungkin ini juga sudah sering dilakukan oleh petani. Nah, biasanya ini dilakukan di malam hari untuk menarik perhatian dari hama warna coklat ini, sehingga mampu untuk mengendalikan persebaran dari hama warna coklat. Nah, pengendalian dengan perangkap cahaya ini juga termasuk dengan pengendalian yang efektif dan juga ramah lingkungan. Tapi harus dibarengi juga nih dengan pengendalian yang lainnya agar hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, yang selanjutnya adalah tindakan kuratif. Nah, tindakan kuratif ini dilakukan ketika serangan dari hama tersebut sudah tinggi. Nah, yang pertama ini bisa menggunakan predator atau musuh alaminya, yaitu dengan menggunakan serangga seperti laba-laba, kepik, dan juga kumbang. Ini juga dapat membantu dalam mengurangi dari serangan hama tersebut. Nah, yang kedua, penggunaan insektisida. Nah, diusahakan untuk penggunaan insektisida ini merupakan cara yang terakhir karena harus dibarengi dengan cara dan juga dosis yang tepat agar meminimalisir dari kesalahan saat penggunaannya. Karena banyak banget nih dampak yang dapat diberikan ketika kita salah menggunakan insektisida, yaitu dapat merusak tanaman, merusak lingkungan, dan juga dapat menyebabkan hama tersebut menjadi resisten. Artinya sudah susah lagi nih dikendalikan dengan insektisida. Nah, untuk insektisida yang bisa digunakan yaitu berbahan aktif karbofuran. Oke Sobat Tani, itu dia ciri-ciri, gejala, dan juga cara pengendalian dari hama warna coklat. Semoga bermanfaat ya Sobat Tani. Kira-kira next video kita bikin apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.